Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Saputra. Saya dari kelas reguler 4A NIM 1903-1023. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Yang pertama yaitu interaksi antara individu dengan individu. Merupakan pola interaksi yang melibatkan dua orang individu. Misalnya, interaksi antara seorang dokter dengan seorang pasien. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Yang kedua yaitu interaksi antara individu dengan kelompok. Merupakan interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan sekumpulan orang lainnya. Contohnya seperti interaksi antara seorang guru dengan para muridnya yang sedang belajar di kelas. Untuk lebih lanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Dan yang ketiga yaitu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Merupakan interaksi yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan sekelompok orang lainnya. Seperti contoh, seperti pertandingan futsal antara tim A dengan tim B. Seperti gambar ini. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Jumlah pelakunya 2 orang atau lebih. 2. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. 3. Adanya suatu dimensi waktu yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan 4. Adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Surjono Sukanto, interaksi sosial terjadi ketika memenuhi 2 syarat, yaitu 1. Adanya kontak sosial, dan 2. Adanya komunikasi. Kontak sosial. Dalam pengertian sosiologis, kontak sosial yaitu suatu aksi individu atau kelompok dalam bentuk isyarat yang memiliki makna bagi si pelaku, dan si penerima membalas aksi tersebut dengan respon atau reaksi. Kontak sosial dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Kontak sosial primer yaitu merupakan suatu hubungan timbal balik antara individu atau antar kelompok yang terjadi secara langsung. Misalnya berbicara, tersenyum, dan berjabat tangan. Sedangkan kontak sosial sekunder merupakan hubungan timbal balik antar individu atau antar kelompok melalui perantara. Kontak sosial sekunder ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu kontak sosial sekunder langsung dan sekunder tidak langsung. Sosial sekunder langsung contohnya menelpon teman, mendengarkan radio, dan menonton televisi. Sedangkan contoh kontak sosial sekunder tidak langsung yaitu titip pesan kepada orang lain, kirim barang melalui kurir, dan kirim surat melalui kantor pos. Kemudian syarat selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau respon tertentu. Dalam komunikasi terdapat 5 unsur pokok, yaitu 1. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan, perasaan, atau pikiran kepada orang lain. 2. Komunikan, yaitu orang atau sekelompok orang yang menerima pesan, pikiran, atau perasaan. 3. Pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan oleh komunikator. 4. Media,
yaitu alat untuk menyampaikan pesan. Dan 5 yaitu feedback, yaitu perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan setelah mendapatkan pesan dari komunikator.